Sekolah SMU Darmawan dikenal dengan suasana yang sunyi dan seringkali mencekam, terutama di kelas 3A, yang terletak di bagian paling ujung gedung. Di dalam kelas itu, ada sebuah bangku yang selalu kosong, meski di setiap pelajaran ada siswa-siswa lain yang duduk. Bangku itu terletak di sudut ruangan, dekat jendela yang sudah berdebu dan seringkali tampak seperti terlupakan. Siswa-siswi yang duduk di dekatnya selalu merasa tidak nyaman. Mereka mengaku, jika duduk terlalu lama di sana, udara di sekitarnya terasa dingin dan berat, seolah ada yang mengawasi. Beberapa dari mereka mulai berbisik tentang keberadaan bangku itu, terutama setelah kejadian mengerikan yang terjadi beberapa bulan lalu. Dahulu, bangku itu adalah milik seorang siswa bernama Reza. Reza dikenal sebagai anak yang pendiam, tetapi dia cerdas dan rajin. Meskipun selalu berada di tengah keramaian, dia selalu tampak terasingkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya, hingga akhirnya, suatu hari, dia ditemukan tewas di ruang kelas itu, gantung diri dengan tali yang dijatuhkan di dekat bangku yang kini kosong. Kejadian itu mengguncang seluruh sekolah. Reza yang selalu terlihat tenang, ternyata menyimpan beban yang sangat berat di dalam dirinya. Semua orang bertanya-tanya apa yang membuatnya berbuat demikian. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa setelah kejadian itu, kelas 3A tampaknya berubah. Setiap kali siswa memasuki kelas itu, mereka akan merasa ada yang aneh dengan bangku kosong itu. Terkadang, terdengar suara langkah kaki di tengah malam dari dalam ruang kelas, atau pintu yang terbuka dengan sendirinya meskipun tidak ada angin. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa siswa mengaku melihat bayangan samar seorang anak laki-laki duduk di bangku itu, dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Pada suatu pagi, Lila, seorang siswi yang baru saja pindah ke kelas 3A, merasa heran dengan cerita-cerita yang beredar tentang bangku kosong itu. Tidak percaya pada cerita horor, dia memilih untuk duduk di bangku yang terdekat dengan bangku kosong Reza. Namun, saat Lila duduk, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana kelas terasa semakin berat, dan tubuhnya mendadak terasa dingin. Tiba-tiba, dia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang datang dari belakangnya, "Lila, duduklah di bangkuku." Lila terkejut, tapi mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi. Namun, bisikan itu terus terdengar, semakin jelas dan mendesak, "Duduklah, Lila, aku menunggumu di sini." Dengan rasa takut yang mulai menguasai dirinya, Lila menoleh ke bangku kosong itu. Tidak ada siapapun di sana. Namun, pada detik berikutnya, dia melihat sebuah bayangan samar di sudut matanya, seorang anak laki-laki, dengan wajah pucat dan mata kosong, duduk di bangku itu, menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Lila terdiam, tubuhnya beku, tak mampu bergerak. "Lila, kenapa kau tak duduk?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam pikirannya. Lila berusaha berdiri dan berlari keluar kelas, namun kaki dan tangannya terasa kaku, seolah dibekukan oleh kekuatan yang tak tampak. Dalam keadaan panik, dia berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari keluar dari ruang kelas, dengan suara bisikan itu terus mengikuti langkahnya. Beberapa hari kemudian, Lila tidak pernah kembali ke kelas 3A. Dia tidak mampu tidur setelah malam itu, dan setiap kali menutup mata, dia selalu melihat bayangan Reza yang duduk di bangku kosong itu, menatapnya dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan yang dalam. Sejak saat itu, bangku kosong itu terus menjadi misteri yang tak terpecahkan. Beberapa siswa mulai menghindari duduk di dekatnya, dan kelas 3A pun semakin terasa mencekam. Bangku itu tetap kosong, tetapi bagi sebagian orang yang pernah mendekatinya, mereka tahu bahwa bangku itu bukan hanya tempat duduk. Itu adalah tempat bagi jiwa seorang siswa yang tidak bisa pergi, menunggu seseorang untuk duduk dan mendengarkan kisah tragis yang tidak pernah bisa mereka sampaikan. Dan setiap kali kelas itu dipenuhi oleh tawa dan percakapan siswa, udara di sekitar bangku kosong itu terasa semakin dingin, seolah mengingatkan mereka semua bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat, yang selalu menunggu untuk diungkap.